Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita, karena Dia hati kita bersukacita, kepada namanya kita percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara terkasih, mari kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun kepadanya agar kita layak dan berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dunia Kau kehendaki bersatu dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya, agar selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudari-saudaraku, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan.
suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang yang hina dihina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan bacaan-bacaan ini hari ini cukup menarik sekali. Yang pertama, dari bacaan pertama, Paulus masih mengatakan kalian itu masih manusia duniawi, masih memikirkan hal-hal duniawi. Golongan Apolos, golongan Paulus, golongan ini, golongan itu. Padahal baik Apolos maupun Paulus, kedua-duanya adalah teman sekerja Allah. Yang satunya menanam, yang satunya menyiram. Diistilahkan oleh Paulus demikian. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Yang menarik, bersama-sama mari kita mohon rahmat, karena Tuhanlah yang menumbuhkan. Kita semua adalah makhluk-makhluk duniawi yang harus memandang sebagai makhluk rohani. Tidak lagi memikirkan iri hati ataupun sesuatu yang mau mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang kita dengar di dalam bacaan pertama hari ini. Kenapa? Baik Apolos maupun Paulus adalah sama, dan dikatakan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Itu yang dikatakan. Maka kalau kita semua punya peran dalam membangun entah sebuah perusahaan,
Oh, ada yang membangun gedungnya. Oh, tapi ada yang mengandung manusia-manusianya. Oh, ada yang juga membuat perencanaan ini itu dan sebagainya, programnya. Tapi ingat, Tuhanlah yang mengembangkan semua. Mari bekerja sama. Tujuannya untuk apa? Kalau hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, mungkin jangan-jangan masing-masing malah akan berantem, berkelahi, mencari keuntungan, bahkan juga saling membinasakan satu sama lain. Tapi kalau kepentingan Allah untuk misalnya membebaskan orang dari penindasan, menyembuhkan orang yang sakit, membantu orang untuk bangkit dan mandiri, itu jalan yang dikehendaki Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil, melanjutkan bacaan Injil kemarin, kalau kemarin kita juga mendengar, apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Kata setan, dan setan itu pun tunduk kepada Yesus. Tapi yang menarik hari ini, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kenapa? Setelah kejadian banyak orang yang sembuh, setan-setan diusirnya, banyak orang yang datang kepada Yesus. Para murid mungkin menghalau mereka, tapi Yesus mengatakan, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Artinya apa? Ketika Anda dan saya punya peran untuk entah mendidik orang, menyembuhkan orang, membangkitkan motivasi kepada orang, janganlah hanya untuk kepentingan satu komunitas, satu keluarga ataupun satu kelompok saja. Berikan juga kepada yang lain, sehingga akhirnya banyak orang yang terselamatkan, terbebaskan, bangkit. Apalagi pada zaman pandemi, banyak orang yang akhirnya memanfaatkan. Hari ini saya berdoa secara khusus untuk Ibu Susan agar terbebas dari segala macam mara bahaya, kejahatan-kejahatan yang ada di sekitarnya, kekuatan-kekuatan jahat yang butuh dukungan doa. Coba Ibu Fon, Bu Karolin, Bu Angela yang begitu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, membantu sesamanya, peduli kepada orang lain. Dan semoga rezeki dan juga berkat melimpah dalam diri mereka. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Demi Allah Bapa semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti, kami siapkan ini nasi bumi dari dosa manusia, bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan campuran air dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, seluruh kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini nasi pohon anggur dan dari dosa manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahan, sehingga untuk melayani Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga tanda roti anggur ini dapat diterima oleh setiap orang, agar siapapun mengakui bahwa Engkaulah benar-benar menaruh cinta kasih kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta.
Bila juru selamat yang kau utus berusaha dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu yang meletakkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua Roh Kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan dengan sehati sesuara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa semua segala kudusan, maka kami mohon kudus segala persembahan dan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, Bapak Imam, Diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Kau perkenankan bisa memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam
cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan bila kami damai-Mu, kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa dan tidak dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Di kota-kota lain pun aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga sabda putra-Mu Kau tanam dalam-dalam di hati kami, dan kami Kau jadikan juga warta belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 6 pagi dalam doa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sudah berkasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur pada mana kita pergi, kita diutus.